Shalom Jemaat GBI Suntermol dan GBI Rajawali Selatan. Selamat datang di ibadah online pada hari ini. Kami semua berharap jemaat sekalian dalam kondisi baik dan sehat selalu. Berikut adalah pengumuman untuk seminggu ke depan. Untuk setiap jemaat dan jiwa-jiwa yang rindu untuk menabur dan memperluas pekerjaan Tuhan, kita semua dapat menabur pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk, sama-sama kita menabur. Hai anak-anak Generation of Change. Jangan lupa ya, kalau setiap hari Minggu kita ada online service jam 10 pagi. Kita tunggu loh. We are GOC. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan di dalam doa, jemaat dapat mengirimkan prayer request pada nomor yang tertera di layar dengan saudari Yunita dan saudara Anthony. Kami senang dapat membantu para jemaat sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini
dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan.
Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Suntermulan, GBI Raja Wali Selatan. Percaya ada semangat untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih Katakan setianya. bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku Kakiku kan melompat bagimu. bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. bahwasanya Untuk selamanya,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sorakan haleluya. Oh haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita puji, kita sembah Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu dalam kehidupan kami tak pernah berkesudahan, tak pernah berubah. Oh. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Katakan Kau terawal. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Dan Kau pun Mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang katakan segala puji. segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Karena bukan kehendak kami Tuhan, bukan kehendak, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
penyembahan kami Tuhan. Kami mau angkat suara kami Tuhan. Oh, dan kami mau katakan segala puji, segala hormat, Segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang terima kasih Tuhan. Kami mau angkat penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Mari kita angkat suara kita lebih lagi. Mari di tahun yang baru ini ada penyembahan yang baru, ada pujian yang baru untuk Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Pujian hanya bagimu, Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, Yesus. sebab Engkau yang layak terima segala pujian Tuhan. Hanya bagimu, Sebab Engkau yang layak terima segala pujian. Sebab Engkau yang layak ditinggikan. Kami mau puji, kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau kasih pujian dan penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami mau bermazmur bagimu. Kami mau angkat ucapan syukur kami. mau bawa hati kami Tuhan. Mari kita sembah Dia. Segala pujian Kita hanya ibadah secara bagimu. daring, kita ibadah secara online. Tapi Tuhan tetap menyertai kita. Lawatannya tetap sama. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagimu. Segala pujian bagimu. Segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Katakan lebih lagi segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Sebab Dia hadir. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu,
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Katakan lebih lagi. Segala pujian syukur bagimu. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, ku menyembahmu. Lebih lagi. Segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Sebab Dia hadir di tempat ini. Kau hadir dalam hidup. Sebab Dia hadir di rumah-rumah. Ini Dan ku kami mau datang datang sujud Tuhan. sujud di hadapanmu, Kami mau memujimu. memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan. Segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan. Segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kami mau datang sujud Tuhan di Ku hadapan. datang sujud di hadapanmu, Kami mau memujimu. memujimu, Kami mau menyembahmu. menyembahmu. Karena Kau Yesus yang layak disembah. Ku menyembahmu, Katakan Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian. Sebab Engkau yang layak terima segala berkat. Oh, haleluya. Oh, shandalarabalabalarabalaraba. Oh, mari kita sembah Dia. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oh, Jesus. Oh. Karena segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih atas segala berkat. Terima kasih atas segala pertolongan. Terima kasih atas segala anugerah yang udah Tuhan berikan untuk setiap kami. Tuhan, kami gak tahu dengan apa kami balas setiap kebaikan Tuhan. Kami gak tahu dengan apa kami balas setiap berkat yang udah Tuhan berikan untuk setiap kami. Yang kami bisa lakukan hanya memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau kasih itu yang terbaik Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Hamba mau berdoa juga Tuhan. Mungkin banyak Tuhan di luar sana yang sedang putus asa Tuhan. Banyak di luar sana yang merasa terhilang Tuhan. Tuhan, Kau bangkitkan Tuhan setiap yang terikat. Kau sembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Kau berikan harapan yang baru setiap yang putus asa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sangat-sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ini setiap kami, pakai kami menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena kami percaya kami dipakai oleh Tuhan dan Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Ketika kami berikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti Tuhan. Dan juga supaya firman dapat tertanam, berakar, bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom setiap kita yang dikasih Tuhan, satu anugerah Tuhan, kembali kita masih bisa beribadah walaupun secara online pada hari ini. Dan mari kita persiapkan diri kita untuk kita boleh menyiapkan hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema, menjadi berkat dalam kehidupan setiap kita. Allah Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kembali pada hari ini, di mana kami masih bisa dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan, memuji menyembah Tuhan dalam ibadah online Gereja Bethel Indonesia Sunter Mall dan Gereja Bethel Indonesia Raja Wali Selatan. Semua adalah karena kebaikan Tuhan. Allah Roh Kudus yang melawat hati dan pikiran setiap kami, sehingga setiap kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami menjadi satu tempat yang subur, sehingga pada saat firman Tuhan diberitakan, menjadi rema, menjadi berkat dalam hati pikiran setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang menyaksikan, yang ambil bagian dalam ibadah online pada hari ini, untuk firman ini boleh bertumbuh dan boleh kami lakukan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya hamba-Mu kembalikan untuk kebesaran dan kelebaran kerajaan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom setiap kita yang menyaksikan ibadah online pada hari ini, khususnya Jemaat Gereja Bethel Indonesia Sunter Mall dan Gereja Bethel Indonesia Raja Wali Selatan. Satu anugerah Tuhan, kita boleh menikmati bersama-sama hadirat Tuhan walaupun secara online. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kalau kita masih ingat, tentunya kita ingat bahwa hari-hari ini atau tahun 2021 adalah tahun di mana pesan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap kita khususnya, adalah kita boleh memiliki atau membangun sebuah integritas di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan. Kita harus bangun integritas kita. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat kita mulai membangun diri kita akan pengenalan akan Tuhan, supaya kita memiliki integritas di dalam Tuhan, maka kita akan semakin bersungguh-sungguh dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan semakin kuat dalam mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11, ya, kalau kita sudah mengerti kata integritas dari beberapa kali ibadah online minggu-minggu yang sebelumnya, 1 Timotius pasal 6 ayat 11 berbicara, demikian firman Tuhan, tetapi engkau, itu berbicara Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat masing-masing, dan juga berbicara kepada saya, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang yang memiliki integritas, sebagai orang yang kita bersama-sama sedang membangun satu integritas di dalam pengenalan akan Tuhan, maka dikatakan bahwa kita adalah manusia Allah. Kita harus menjauhi semuanya itu. Apa yang kita harus jauhi? Seperti beberapa minggu yang sebelumnya saya sampaikan bahwa kita harus menjauhi bersilat kata, kita harus menjauhi cinta akan uang. Dan apa yang harus kita kejar? Dikatakan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia Allah ini berbicara setiap kita, setiap orang yang memiliki karakter Allah dalam hidup setiap kita. Tidak peduli keadaan kita, keberadaan kita, tidak peduli pendidikan kita, tidak peduli status sosial kita. Kalau kita dikatakan sebagai manusia Allah, kita adalah orang yang memiliki karakter Allah dalam hidup kita. Manusia Allah itu berarti berbicara juga orang yang memiliki integritas di dalam mengikut Tuhan. Manusia Allah itu berbicara juga mengenai orang yang mengasihi Tuhan di dalam mengikut Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan melakukan dengan senang hati setiap kebenaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, pada saat kita mendengar akan visi Tuhan, tahun 2021 adalah tahun integritas. Tadi kita sudah membaca bahwa kita yang memiliki integritas, kita adalah sebagai manusia Allah. Maka ada
ada satu panggilan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup setiap kita. Dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 17, demikian firman Tuhan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu sekalian, inilah panggilan hidup kita. Bahwa setiap kita, manusia ciptaan Allah, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi panggilan hidup kita melakukan perbuatan baik. Bukan menurut etika atau budaya manusia, tetapi berdasarkan etika dan budaya kebenaran firman Tuhan. Perbuatan baik itu merupakan panggilan dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya jadi teringat beberapa sekian puluh tahun yang lalu. Ya, kalau sekarang dikenal bahwa anak-anak muda pada zaman ini disebut generasi milenial. Pada saat saya seusia anak-anak muda di zaman ini, sebagai seorang remaja, ya, pada saat saya mengenal beberapa orang, ya, saya mengenal juga beberapa hamba Tuhan, saya mengenal juga para pelayan Tuhan dalam sebuah gereja lokal di mana saat itu saya berada. Ya. Begitu saya mendengar kata panggilan Tuhan, saya kemudian terpikir dalam hati saya, rasanya Tuhan tidak panggil saya. Ya. Kalau Tuhan panggil si A sebagai seorang hamba Tuhan, rasanya Tuhan nggak panggil saya. Jangankan untuk menyampaikan firman Tuhan, berdiri di depan banyak orang pun, saya sudah gemetar. Jadi rasanya Tuhan tidak panggil saya. Jika saya mengenal si B, dia dipanggil Tuhan untuk memimpin sebuah pujian atau bermain alat musik, saya merasakan Tuhan nggak panggil kehidupan saya. Tidak ada panggilan Tuhan dalam hidup saya. Karena saya juga tidak bisa bermain musik, saya juga tidak bisa bernyanyi dengan kata lain. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita ambil ranking dalam menyanyi, angka 1 sampai 10 begitu ya, angka saya bukan angka 6, di bawah angka 6. Angka saya seringkali kalau sebagai seorang penilai, melihat, mendengar suara saya, mungkin berpikir ini suaranya susah dinilai. Karena mungkin angkanya 5,5 begitu. Kalau angkanya 5,6 dibulatkan ke atas menjadi 6. Lulus, masih boleh ikut ambil bagian dalam paduan suara. Mungkin misalnya begitu ya. Tapi kalau angkanya 5,5 mau diturunkan menjadi 5 pembulatan ke bawah. Kasihan juga nanti anaknya tersinggung. Jadi suara saya memang pada level 5,5 kira-kira mungkin begitu ya. Nah karena itu saya menyadari tidak ada panggilan Tuhan dalam hidup saya. Bermain musik tidak bisa, menyanyi suaranya tidak mendukung ya. Berdiri di depan banyak orang, saya juga tidak bisa, gemetar luar biasa. Nah sehingga saya merasakan pada saat itu, pada zaman-zaman itu, saya sebagai seorang remaja atau milenial di zaman itu, ya, saya merasakan tidak ada panggilan Tuhan dalam hidup setiap saya. Pagi hari ini, pada hari ini saya jadi teringat satu hal, satu pujian. Ada satu lagu yang sangat menyentuh hati saya, yang menjadi rema dalam hidup saya. Memang pujian ini tidak saya dengar pada saat saya masih seorang remaja. Tapi pujian ini saya dengar setelah saya terlibat dalam sebuah pelayanan dalam sebuah gereja di Jakarta. Kita akan coba nyanyikan pujian ini. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Katakan, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Katakan sekali lagi, ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Katakan, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku.
Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian ini berkata ada panggilan Allah. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli panggilan kita. Mungkin kita berpikir seperti pengalaman saya tadi, seperti kesaksian saya tadi. Saya tidak dipanggil sebagai seorang hamba Tuhan pada saat saya remaja. Saya tidak dipanggil dengan diperlengkapi dengan suara yang baik sebagai seorang pemuji. Saya tidak dipanggil untuk bisa bermain musik. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Untuk apa? Untuk generasi kita. Pujian tadi berbicara panggilan Allah untuk generasi di mana kita saat ini berada, di mana saat ini kita hidup. Ada panggilan Tuhan untuk setiap kita. Untuk apa? Jadikan semua bangsa muridku, ajarkan mereka, baptiskan mereka. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Karena itu bahwa pesan Tuhan pada hari ini, panggilan Allah itu ada dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Kalau sekian puluh tahun yang lalu saya memiliki sebuah kesalahan persepsi mengenai pemahaman hal ini. Saya berharap hari-hari ini setiap anak-anak Tuhan mengerti bahwa setiap anak-anak Tuhan memiliki panggilan dalam kehidupannya. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat 10. Demikian firman Tuhan, karena kita ini, setiap kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Iya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Inilah panggilan setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa kita harus melakukan pekerjaan baik seturut kebenaran akan firman Tuhan. Dan supaya Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, berarti kita menghidupi panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Itu berarti kita melakukan panggilan Allah dalam kehidupan setiap kita. Bukan kemudian kita berbicara seperti ada satu lelucon. Tuhan, ini aku anakmu, pakailah dia. Ya. Itu pun saya dulu juga berpikir seperti itu. Tuhan, ini aku umatmu. Tapi pakai dia Tuhan Yesus. Berarti saya menghindari untuk panggilan Allah. Saya menghindari untuk menghidupi panggilan Allah dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Nah bagaimana kita melihat, mendengar atau menangkap panggilan Allah. Berapa kali orang banyak dan termasuk saya dulu merasa saya gagal, saya tidak mengerti. Bagaimana panggilan Allah itu? Saya hanya berpikir bahwa panggilan Allah itu adalah seperti suara yang audible, yang terdengar yang didengar melalui telinga saya, bahwa Allah memanggil saya untuk pekerjaan baik. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tapi kemudian setelah saya mendengar akan kebenaran firman Tuhan, saya belajar akan firman Tuhan, saya menemukan bahwa panggilan Allah tidak hanya berbicara secara audible dalam hidup seseorang, bisa berbicara secara audible, suara yang didengar langsung oleh telinga kita sebagai seorang manusia. Contohnya adalah Samuel. Pada saat Allah memanggil Samuel secara audible, didengar oleh telinga Samuel. Tapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, pengalaman dari tokoh-tokoh Alkitab, misalkan seperti Raja Asa di dalam 2 Tawarik 15 ayat 1 dan 8. Ayat 8 saya akan bacakan bagi setiap kita yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Demikian firman Tuhan, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia, Raja Asa, menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai suci Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
panggilan Allah, kita bisa tangkap juga, kita bisa mengerti pada saat kita mendengar akan firman Tuhan. Seperti hari ini, kita bersama-sama dalam ibadah online, ada pujian, ada firman yang disampaikan, panggilan Allah, kita dapat tangkap juga pada saat kita mendengar firman Tuhan, pada saat kita mendengar pujian. Ya. Kalau kita lihat dari tokoh Alkitab, Musa, satu tokoh yang sangat terkenal. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 23, demikian firman Tuhan, pada waktu ia Musa berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Pada saat itu Musa ada dalam kenyamanan, dalam zona hidup yang enak, yang nyaman, yang mapan, yang penuh fasilitas daripada Raja Firaun. Tapi kenapa tiba-tiba ada satu dorongan kuat dalam hati nurani Musa untuk dia mengunjungi daripada saudara-saudaranya, yaitu umat Israel. Ini berbicara mengenai panggilan Tuhan, juga bisa melalui hati nurani yang digerakkan untuk kita boleh melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita lihat satu tokoh lagi, satu contoh dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat ke-5 dikatakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, panggilan Allah atau pesan Tuhan dalam hidup kita juga bisa melalui mimpi. Dan saya pun juga pernah mengalami hal seperti ini. Ada satu mimpi yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya yakin itulah panggilan kehidupan saya untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itulah panggilan Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya sangat berharap setiap kita yang menyaksikan ibadah online, kita boleh menangkap pesan Tuhan, kita boleh mengerti panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang saya kagumi, ya, dan dia sekarang sudah almarhum, yang sempat mengajar saya dan beberapa teman yang ada. Dia menggunakan satu istilah yang saya baru mengerti saat itu. Dia katakan ada satu istilah dalam kehidupan setiap manusia, yaitu red bar dan blue bar. Kenapa menggunakan satu istilah red bar? Ya, red bar itu kenapa dibicara mengenai red? Dia katakan red itu bicara seperti mobil Ferrari, warna merah, oh ngejreng, menyala luar biasa. Parkir saja di tempat jauh, orang sudah bisa melihat warna merah dari mobil Ferrari. Itu red bar. Kemudian mengapa ada istilah yang menggunakan kata blue bar? Blue itu berbicara mengenai kedalaman laut. Laut yang dalam itu warnanya biru yang indah. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat kita mulai belajar akan pengenalan akan Tuhan, panggilan Allah dalam hidup kita harus mengerti juga bahwa red bar itu berbicara mengenai yang kita ketahui, yang kita miliki, yang kita sudah kumpulkan. Ini berbicara juga penampilan kita, mungkin gaya kita berpenampilan. Ini berbicara mengenai hal-hal yang bersifat lahiriah dan bersifat kedagingan. Yang mudah dilihat dengan kasat mata oleh orang lain, yang mudah disaksikan oleh lingkungan di mana kita berada, itu berbicara mengenai red bar. Ya, contohnya kalau dalam Alkitab kita bisa melihat dalam perjanjian baru, yaitu berbicara mengenai kaum Farisi. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai blue bar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, blue bar berbicara hal-hal yang rohani, yang dalam. Jadi bukan hal-hal rohani yang di permukaan, tapi yang di dalam. Yang semakin dalam, maaf. Yang kedua, hal-hal yang diperhatikan Tuhan itu berbicara mengenai blue bar. Hal-hal yang Tuhan perhatikan dalam hidup setiap kita. Saya akan ambil contoh satu tokoh dalam Alkitab dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 7. Dikatakan demikian firman Tuhan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku, itu berbicara Tuhan, Allah, telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata kita, sangat terbatas sudut pandang manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat seseorang, kita hanya bisa melihat dari penampilan, mungkin daripada bentuk fisiknya dan sebagainya. Sangat terbatas sudut pandang manusia dalam menilai seseorang. Tetapi dikatakan Tuhan melihat hati. Inilah berbicara mengenai blue bar. Contohnya satu tokoh yang sangat terkenal
ya, melebihi daripada tokoh-tokoh yang lain yang ada di seluruh muka bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, itulah contoh tokoh yang mengungkapkan atau menampilkan berubah dalam kehidupannya secara jelas. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan salah satu hal yang sangat menonjol yang menjadi rema dalam hidup saya, yaitu pada saat Tuhan Yesus melakukan penundukan diri, mempraktekkan penundukan diri kepada perintah Bapa di surga, taat dalam melakukan perintah Bapa di surga, walaupun itu sangat tidak enak secara jasmania. Kalau kita lihat dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 8, demikian firman Tuhan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia, Yesus Tuhan kita, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia melakukan penundukan diri yang sedemikian sempurna, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bukan setengah-setengah, apalagi di permukaan, tidak. Tapi melakukan penundukan diri secara sempurna, taat sampai mati. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pada saat kita sudah mendengar tadi, ada bahwa pasti ada panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Maka perhatikan, red bar atau blue bar yang mana? Ataukah blue bar yang menonjol dalam hidup kita? Apakah red bar-nya masih menonjol? Kalau red bar-nya masih menonjol, mungkin kita tidak bisa menangkap panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Tapi kalau red bar-nya mulai menurun dan blue bar-nya mulai kita bangun, ya, kita akan semakin jelas menangkap panggilan Allah dalam hidup kita. Pada saat blue bar ini semakin menonjol, red bar semakin kurang, maka kita menjadi manusia Allah, orang yang memiliki integritas di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, red bar dan blue bar itu akan tercermin dalam kehidupan kita. Red bar dan blue bar bukan tidak tercermin, tidak akan nampak, orang tidak akan mengetahui bahwa kita memiliki red bar yang rendah atau yang tinggi, atau kita memiliki blue bar yang rendah atau yang tinggi. Tapi dalam kehidupan kita, red bar itu atau hal-hal yang lahiriah dan hal-hal yang rohaniah itu akan muncul ke permukaan dalam kehidupan setiap kita. Melalui kehidupan keluarga kita, bagi setiap kita yang sudah berkeluarga, akan tampil dalam kehidupan rumah tangga kita. Ataukah bagi seorang remaja atau anak-anak akan tampil red bar dan blue bar-nya pada saat dia ada di dalam rumah bersama berkumpul dengan kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Manakah yang lebih menonjol? Blue bar-nya, pengenalan akan Tuhannya, hal-hal yang rohania, atau yang red bar-nya? Cuman penampilan saja yang ditonjolkan. Red bar dan blue bar juga akan menonjol dalam kehidupan sosial kita pada saat kita bergaul dengan teman-teman kita di lingkungan sosial di mana kita berada. Maka red bar dan blue bar ini akan juga tampil dalam kehidupan sosial kita. Pada saat kita melakukan pekerjaan kita sebagai seorang profesional, maka red bar dan blue bar ini juga akan terlihat oleh lingkungan profesional di mana kita berada. Atau mungkin pada saat kita sudah terlibat aktif dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah gereja lokal, di mana Tuhan tempatkan kita. Maka red bar dan blue bar ini juga akan tampil, akan terlihat dalam kehidupan pelayanan setiap kita. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, red bar dan blue bar juga akan tampil pada saat kita menghadapi masih dalam masa-masa pandemi dan krisis ekonomi ini. Pada saat kita melihat sudut pandang, memiliki sudut pandang mengenai pandemi dan krisis ekonomi, maka red bar dan blue bar ini juga akan tampil. Ada orang yang mungkin masih memiliki sudut pandang, rasanya tidak ada harapan. Di tahun 2021 juga rasanya bisnis masih tidak ada harapan. Tapi di satu sisi ada orang yang memiliki pengharapan yang kuat. Dia dalam hati dia berbicara, aku berkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu pengharapan yang ya dan amin, yang Tuhan anugerahkan sepanjang tahun 2021. Aku akan tetap berharap kepada Tuhan. Itu sudut pandang orang yang memiliki blue bar yang semakin menonjol dalam kehidupan dia, dan red bar yang semakin berkurang dalam kehidupan dia. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, apakah yang menghalangi seseorang untuk bisa menangkap panggilan Allah dalam kehidupan dia? Seperti tadi kesaksian saya di awal, kita akan melihat dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, maka aku Yeremia menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali kita tidak bisa menangkap panggilan Allah. Kenapa? Karena kita merasa tidak sanggup melakukan panggilan Allah itu dalam hidup setiap kita. Kalau kita lihat dalam kitab Lukas pasal yang kelima ayat 8. Demikian firman Tuhan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa. Hal yang kedua yang menghalangi panggilan Allah itu kita tangkap sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita merasa tidak layak. Kita nggak layak untuk kita boleh melakukan panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Padahal Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membuat kita yang tidak layak menjadi layak di hadapan Tuhan, menjadi layak di hadapan sesama kita manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam situasi seperti saat ini, kita akan lihat dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Bapak Ibu sekalian, pada saat itu Gideon sedang mengalami satu masa, atau rakyat Yehuda sedang mengalami satu masa di mana mereka sedang menjajah, orang Median sedang menjajah Israel, rakyat Israel sedang dijajah oleh orang Median pada saat itu. Sehingga Gideon merasa tidak mungkin dalam keadaan tertekan. Mana mungkin dia bisa menangkap panggilan Allah dalam hidup dia. Situasi yang menekan seringkali membuat kita tidak bisa menangkap panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Karena pikiran kita, fokus pikiran kita ada di masalah kita. Kita tidak keluar dari permasalahan yang ada. Kita tidak membangun blue bar kita sehingga pikiran kita dikuasai oleh permasalahan yang ada dalam kehidupan ini. Yang terakhir Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hakim pasal 6 ayat 15 sampai 16. Berbicara masih mengenai Gideon. Demikian firman Tuhan ayat 15, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Median. Ayat 16. Tetapi jawabnya kepada Tuhan, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ada rasa tidak percaya diri dalam kehidupan Gideon. Dia merasa dia orang yang tidak berpengalaman, dari keluarga yang relatif kecil pada zaman itu di antara 12 suku Israel. Rasa rendah diri ini seringkali membuat orang tidak bisa menangkap akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Seperti kesaksian saya merasa tidak bisa menyanyi. Saya merasa tidak memiliki kemampuan bermain musik. Jadi rasanya Tuhan tidak mungkin panggil saya. Padahal sebetulnya Tuhan memanggil setiap umatnya untuk ambil bagian di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena itu pada hari ini saya sangat berharap bahwa setiap kita boleh menangkap panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Seperti pujian yang kita nyanyikan di awal tadi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita boleh menangkap panggilan Allah itu? Yang sebelumnya saya sampaikan penghalang membuat banyak orang tidak mengerti panggilan Allah dalam kehidupannya. Yang poin ini saya ingin sampaikan, bagaimana supaya panggilan Allah itu kita bisa tangkap dengan jelas. Kita akan belajar dari Raja Yosia di dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau kita baca Bapak Ibu sekalian di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 3, Bapak Ibu sekalian nanti bisa baca setelah ibadah online ini, bisa baca dengan lengkap pasal 23. Alangkah baiknya kalau dibaca secara lengkap pasal ini, maka kita akan menangkap, kita akan mengerti bagaimana kita bisa menangkap panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Kita belajar daripada kehidupan Raja Yosia. Yang pertama, Raja Yosia kita akan melihat dia meresponi panggilan Allah. Dia respon. Pada saat dia mendengarkan panggilan Allah, pada saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, kita menangkap, oh iya, ayat ini rasanya menyentuh hati saya. Oh, ayat ini rasanya menguatkan hati saya, menghiburkan, meneguhkan saya. Itu sebetulnya sudah satu panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Tinggal bagaimana respon kita. Apakah kita meresponi atau
Ya sudah, ayat ini untuk orang lain, bukan untuk saya. Cocoknya untuk dia, bukan untuk saya. Kalau setiap kita memiliki pemikiran seperti itu, berarti kita akan susah untuk menangkap panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Yang pertama tadi saya katakan kita harus meresponi, belajar dari Raja Yosia. Kalau kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 4, kemudian sampai ayat 22, ayat 24, kemudian apa yang dilakukan oleh Raja Yosia pada zaman itu? Raja Yosia menjauhi yang jahat. Itu yang dilakukan oleh Raja Yosia. Dia melakukan menjauhi yang jahat dalam kehidupan dia. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau meresponi, kita sudah meresponi panggilan Allah dalam hidup kita. Langkah kedua, kita harus menjauhi yang jahat dalam hidup setiap kita. Firman Tuhan yang saya bacakan di awal tadi, kita harus menjauhi yang jahat. Tapi kita harus kejar keadilan, kebenaran dan sebagainya. Kalau kita lanjutkan, kita belajar dari Raja Yosia, ayat 23 dan 25, maka Yosia melakukan mengejar yang benar. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pada saat kita melakukan bagian kita ini, kita meresponi, kita meninggalkan yang jahat, ya, dan kita mengejar yang benar dalam hidup setiap kita, maka saya sangat percaya dan yakin bahwa panggilan Allah akan kita mengerti dalam hidup kita seperti dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Kita sudah dengarkan bersama-sama dalam ibadah pada hari ini. Kita akan tangkap dengan jelas panggilan Allah dan kita akan meyakini bahwa ada panggilan Allah dalam hidup setiap saya. Bukan kemudian saya ini tidak bisa apa-apa Tuhan. Jadi saya rasanya tidak ada panggilan dalam hidup saya. Orang lain yang punya kemampuan, itu yang Tuhan panggil. Saya enggak punya kemampuan. Tuhan, saya berasal dari keluarga yang sederhana Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan panggilan Allah? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Tidak peduli latar belakang pendidikan kita. Tidak peduli latar belakang status sosial kita. Tidak peduli berapa usia kita. Tapi yang penting adalah ada panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Anak-anak Tuhan, Tuhan panggil setiap kita untuk ambil bagian menjadi partner Tuhan di dalam era penuaian jiwa di masa kini. Untuk kita boleh bersama-sama pergi, itu berarti kita bertindak proaktif, melakukan bagian kita. Dan sebelum kita melakukan bagian kita, kebenaran firman Tuhan berbicara, Tuhan akan memperlengkapi. Seperti tadi dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 17, kita akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita baca juga dalam kitab Kisah Para Rasul, sebelum murid-murid pergi memberitakan Injil ke seluruh negeri, maka mereka diperlengkapi dulu oleh kuasa di tempat mati, yaitu Roh Kudus. Mengurapi para murid saat itu, sehingga mereka sanggup melakukan bagian mereka. Seorang Petrus yang memiliki karakter yang tidak stabil, ya, tapi kemudian dia sanggup melakukan bagian dia. Petrus yang pernah mengkhianati tanda petik Tuhan Yesus dalam kehidupan dia mengiring Tuhan Yesus. Tapi kemudian Petrus menjadi hamba Allah yang luar biasa. Banyak tokoh Alkitab yang tadinya menjadi orang yang sederhana, yang tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan sanggup pakai, Tuhan perlengkapi mereka untuk mereka boleh mengenapi panggilan Allah dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, menjadi rema dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita akhiri daripada ibadah online pada hari ini. Allah Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu pada pagi hari ini. Pada hari ini Tuhan Yesus, untuk kita boleh bersama-sama, untuk kami boleh bersama-sama mendengar akan kebenaran, akan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang memeteraikan setiap kata firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan yang memeteraikan setiap pujian yang sudah kami naikkan untuk boleh menjadi kekuatan, penghiburan, untuk membangkitkan semangat kami dalam mengenapi panggilan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Teguh dan kuatkan setiap kami Tuhan. Bila kami boleh mengerti bahwa kami harus membangun blue bar kami lebih dalam lagi Tuhan. Kami harus merendahkan, bahkan kami harus mengikis habis
red bar atau gaya hidup kami yang tidak sesuai kebenaran akan firman Tuhan. Sehingga panggilan Allah dalam hidup setiap kami boleh genapi, kami boleh menjadi manusia Allah di zaman ini Tuhan. Orang-orang yang memiliki karakter Allah dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan untuk menjadi partner Tuhan, untuk ambil bagian dalam penuaian jiwa di masa kini. Terima kasih Tuhan Yesus, bila kuasa Roh Kudus menyertai setiap kami, sehingga setiap kami boleh mampu berdiri teguh di hadapan Tuhan pada saat kami menyelesaikan panggilan ini. Dalam kehidupan setiap kami tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kami tetap menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan setiap kami. Apapun juga keberadaan setiap kami. Situasi yang saat ini menekan kehidupan setiap kami. Pandemi yang masih belum berakhir. Krisis ekonomi yang masih menerpa. Bukan hanya Indonesia, tapi boleh dibilang seluruh penjuru muka bumi Tuhan Yesus. Dan kami sangat percaya Tuhan, setiap kami yang dalam saat ini dalam keadaan tertekan, terdesak, tidak berdaya, Engkau Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, terobosan dalam doa, penghiburan Tuhan, sehingga kami terus tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan pada hari ini yang sakit boleh menerima anugerah kesembuhan daripada Tuhan. Apapun juga sakit penyakit jasmani yang ada, Tuhan sanggup menyembuhkan semuanya. Setiap kami yang mungkin merasakan Tuhan Yesus, kebimbangan dalam kehidupan kami mungkin merasakan rasanya kami sudah mulai goyah dalam kehidupan kami, karena setiap tekanan, permasalahan yang ada, pekerjaan yang belum bisa diselesaikan. Hamba-Mu sangat percaya dan yakin Tuhan, Engkau Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Bahkan setiap kami yang mungkin sedang mengalami tekanan dalam masalah keuangan, ada berkat anugerah Tuhan, dibukakan pintu berkat Tuhan, dibukakan roh hikmat, dianugerahkan dalam hati pikiran setiap kami. Bagaimana kami harus mengelola keuangan kami seturut kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan Yesus. Kami percaya lumbung-lumbung kami akan dipenuhi Tuhan dengan berlimpah-limpah. Karena kami adalah orang-orang yang mengenapi panggilan-Mu Tuhan. Dalam kehidupan setiap kami ada mujizat terjadi. Kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Melalui rumah tangga kami, melalui kehidupan sosial kami, melalui pekerjaan kami sanggup menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sebelum kita menyiapkan diri untuk menerima doa berkat pada hari ini, mari kita angkat satu pujian bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, katakan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia Allah kita yang Maha Kuasa. Engkau yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Ada berkat damai sejahtera, sukacita, Tuhan penuhkan dalam hati dan pikiranmu. Berkat perlindungan Tuhan berikan dalam segala aktivitas dalam kehidupanmu. Bahkan berkat keberhasilan menyertai setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah dari Bapa di surga melalui Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin.